Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statement dari Prof. Mahfud yang mengatakan bahwa mayoritas dari pelaku tindak pidana korupsi itu lulusan perguruan tinggi negeri. Ya, memang benar, tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi kan dilakukan oleh orang yang punya kewenang, orang yang punya kekuasaan, dan orang yang punya jabatan. Artinya ketika dia punya jabatan, dia menduduki suatu posisi, maka harus ada persyaratan-persyaratan administratif misalnya lulusan S1 kah, ataukah S2, ataukah S3 gitu kan. Dan itu yang menyebabkan tentu pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini orang punya kekuasaan, jabatan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil atau pemborong atau kontraktor dan lain sebagainya, bisa dimaklumi bahwa mereka adalah sebuah perguruan tinggi negeri ataupun swasta gitu ataupun dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi yang penting mereka lulusan perguruan tinggi negeri, karena memang korupsi dilakukan orang yang punya kapasitas seperti saya katakan. Dan perguruan dan juga tindak pidana korupsi ini disebut juga kejahatan kerah putih di mana satu cirinya dilakukan oleh orang yang berpendidikan. Namun kita tidak akan membahas ke situ itu kita akan membahas mengenai mengapa sih orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang tentu kita katakan intelektual gitu kan, bukannya mempergunakan ilmu mereka gitu untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, memajukan secara umum. Apalagi kita bisa melihat bagaimana posisi mereka itu kan di tempat-tempat yang seharusnya mensejahterakan rakyat gitu kan. Ya, pejabat-pejabat mulai dari gubernur, menteri gitu kan, bupati, wali kota, apalagi mereka sudah berjanji gitu kan dalam kampanyenya. Ya, disinilah kita bisa melihat bahwa pendidikan mau lulusan perguruan tinggi atau apapun itu gitu dan pengalaman saya memang kebanyakan seperti itu itu tidak menjamin bahwa mereka akan punya sense of belonging gitu mereka punya nurani gitu yang bagi mereka adalah selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya kekuasaan, selama mereka masih menjabat gitu mereka korupsi gitu. Karena apa? Karena korupsi kan membuat mereka kaya, membuat mereka bisa memenuhi bukan hanya kebutuhan tapi gaya hidupnya. Itu yang bikin rusak. Negara ini sudah memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan mereka tunjangan, jabatan, gaji gitu kan, agar mereka sudah selesai dengan dirinya, agar mereka memikirkan rakyatnya, agar mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tapi pada kenyataannya mereka malah korup. Dan korupnya juga nggak tanggung-tanggung, dari ratusan juta, miliaran, puluhan miliar gitu kan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana mega-mega skandal korupsi itu sampai triliunan. Jadi apakah misalnya pencegahan itu melihat dari data banyaknya koruptor lulusan perguruan tinggi gitu bisa kita lakukan? Ya bisa misalnya sekarang kan sudah kita ada program gitu kan, pendidikan anti korupsi, kemudian ada juga program-program terkait dengan insersi ke dalam mata kuliah maupun kegiatan-kegiatan kampanye, sosialisasi. Itu kita harapkan ke depannya lah. Tapi untuk sekarang bagaimana sebenarnya orang-orang intelek ini mereka sadar lah bahwa ketika mereka menduduki jabatan, yang dicari bukan kekayaan kok gitu. Yang dicari adalah bagaimana mereka bisa berkontribusi. Hidup hanya sekali, buatlah berarti kan. Daripada hidup sekali mungkin korupsi nggak ketahuan nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, wah, mungkin kalau malu masih debatable karena jarang sekali saya melihat koruptor yang malu. Nah, karena bagi mereka biar kalau ketahuan mungkin anggapnya mungkin sial ketahuan, padahal yang lain banyak kata mereka gitu kan. Membahas korupsi itu begitu banyak tulisan ilmiah, catatan ilmiah, jurnal ilmiah gitu kan. Di kajian-kajian, penelitian membahas mulai dari korupsi itu bisa merusak suatu bangsa, menghancurkan perekonomian, mengakibatkan jadi negara gagal. Namun pelakunya tetap selalu ada. Karena apa? Karena manusia itu
sifatnya dasarnya ya, kalau mereka tidak punya integritas tinggi ya mereka akan rakus gitu kan. Jadi kita tidak bisa berpikiran bahwa koruptor itu nanti mungkin akan sama seperti sama seperti kita. Enggak, beda, pikiran mereka beda. Ya, mungkin kalau pikiran kita hidup sederhana aja lah apa yang kita dapatkan. Enggak, mereka beda. Mereka harus memenuhi gaya hidupnya agar dipandang orang. Ketika mereka menduduki jabatan strategis misalnya jadi suatu gubernur misalnya atau bupati atau pejabat menteri dan sebagainya, mereka ya saya akan mendapatkan segini, saya gaya hidup saya segini, mobil saya begini, rumah saya seperti apa. Gitu. Ini kan berbahaya gitu. Nah, namun ya untuk memutus mata rantai ini ya mau tidak mau, suka tidak suka harus kembali kepada diri mereka. Makanya mulai dari proses politik misalnya kalau dia pejabat politik gitu ya. Ya pilihlah orang-orang yang benar-benar oke gitu kan, orang-orang yang berintegritas. Sama juga ketika dia pejabat karir ya. Dalam lelang jabatan dan sebagainya ya pilih yang berintegritas seperti itu. Inilah yang nanti akan memutus mata rantai, karena ketika ada orang berintegritas menduduki suatu jabatan, ya insya Allah bahwa jabatan tersebut akan amanah dan minimal skup dan lingkup tanggung jawab dia itu bisa selesai urusannya. Dan terakhir ya memang perjuangan memberantas korupsi perjuangan panjang, nggak semudah kata-kata dan nggak semudah juga membalikan telapak tangan. Tetapi yang penting adalah kita adalah orang-orang selalu mengingatkan bahwa pentingnya pemberantasan korupsi negeri kita agar Indonesia bebas dari korupsi dan rakyat bisa sejahtera. Salam anti korupsi.